Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Halalpreneur, kembali lagi di Halalin Dulu, podcast yang memang membahas seputar produk bisnis dan juga produk halal. Pada episode kali ini kita akan membahas satu topik pembicaraan yang memang mulai gencar di masyarakat berkenaan dengan industri farmasi halal, peluang, tantangan, dan masa depan. Aku Yusuf, dan hari ini seperti biasa kita tidak sendiri pada episode pada kali ini. Kita kedatangan Mas Najib. Halo Mas Najib, Assalamualaikum. Halo Mas Yusuf, Waalaikumsalam. Oke Mas Najib, mungkin kita akan mulai hal yang paling dasar berkenaan dengan sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan farmasi halal dan bagaimana perbedaannya dengan farmasi pada umumnya. Oke, terima kasih Mas Yusuf untuk pertanyaannya. Mungkin untuk terkait farmasi halal, mungkin bisa didefinisikan atau yang mungkin secara umum ini dengan kata farmasi ini biasa disebut dengan obat atau obat yang mungkin diproduksi untuk digunakan orang-orang yang mengalami gejala penyakit dan lain sebagainya, dan untuk dikonsumsi orang-orang yang membutuhkan. Untuk perbedaannya sendiri Mas Najib mungkin dengan farmasi yang pada umumnya? Oke, untuk perbedaannya daripada farmasi halal dan yang lainnya adalah bentuk produksinya terkait produk farmasi halal itu sendiri. Proses produksinya ini mulai dari bahan baku, masuknya bahan baku terhadap pabrik ini harus dijaga betul-betul secara statusnya ini memang benar-benar halal, dan dilanjut dengan produksi. Bentuk proses produksinya harus ada pengawasan dan pembinaan secara keseluruhan terkait ketenagakerjaan daripada perusahaan itu sendiri harus benar-benar sesuai dengan nilai Islam. Begitupun juga dilanjut dengan fase-fase distribusi yang mungkin didistribusikan kepada toko-toko yang ada di masyarakat sekitar yang memang memperjualbelikan terkait obat-obat farmasi halal tersebut sampai dikonsumsi ke konsumen masyarakat keseluruhan. Gitu Mas Yusuf. Cukup menarik sih Mas Najib. Lalu mengapa menjadi penting bagi masyarakat, khususnya mungkin masyarakat muslim ya, untuk menggunakan obat-obatan halal? Apakah ada dampak dari sisi kepercayaan, etika, atau mungkin kesehatan Mas? Mungkin kalau mengenai farmasi halal, bentuk kepercayaan dan etika dan lain-lainnya yang diterima oleh masyarakat sekitar tentunya ada, karena bentuk obat-obatan yang memang terlabeli dengan farmasi halal itu sendiri ini memberikan kepercayaan kepada konsumen-konsumen yang statusnya ini masyarakat muslim, sehingga ada keyakinan penuh untuk mengkonsumsi terkait farmasi itu sendiri. Karena yang marak pada tahun-tahun belakangnya ada isu-isu terkait gulatin yang memang berbahan dari babi, yang memang itu terlabeli ada unsur haramnya. Nah, mungkin untuk antisipasi oleh terkhusus masyarakat muslim ini ada keyakinan penuh terkait adanya sertifikasi halal ke farmasi halal itu sendiri. Oh iya Mas Najib. Kalau dari sisi industri sendiri Mas Najib, mungkin tantangan yang dihadapi oleh produsen farmasi itu seperti apa ya untuk memproduksi obat halal? Apakah prosesnya lebih sulit atau mungkin lebih mahal Mas? Oh, tentu kalau lebih sulitnya, karena bentuk upaya farmasi halal, obat-obatan itu biar terstandarisasi halal ini jelas lebih ribet daripada obat-obat yang memang dirasa konvensional. Mulai dari proses produksinya itu harus benar-benar
bahan-bahan baku yang murni halal Ya. karena per hari ini minimnya bahan baku, cari bahan baku yang benar-benar halal, itu yang pertama. Yang kedua, ada upaya yang harus dipenuhi, ini mengenai pelatihan-pelatihan terhadap ketenagakerjaan yang memang memproduksi obat halal itu sendiri. Terus yang ketiga, lagi-lagi perkara regulasi yang sangat ribet dan berbayar mahal. Oleh sebab itu, pihak pemerintah, pihak yang mempunyai wewenang lebih terkait proses halal itu sendiri, ini juga perlu mengevaluasi biar industri farmasi halal ini bisa membumikan terkait yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Itu sih Mas Yusuf. Oh, wah, berarti memang perlu kesiapan dari hulu sampai ke hilir ya. Ya, nah, karena kita tadi bicara berkenaan dengan tantangan, mungkin dari sisi peluangnya Mas, apakah industri farmasi halal ini menjanjikan secara ekonomi? Bagaimana pasar globalnya Mas? Mungkin kemarin aku sempat membaca dari bentuk penelitian yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang meneliti atau membandingkan di negara yang lain. Ini redaksinya, masyarakat muslim yang tersebar di negara-negara yang ada di dunia ini mencapai 2 miliar dolar. Dan mengutip daripada data GIER atau Galeri Islamic Economy Report, ini 130 miliar dolar masyarakat yang sudah mengkonsumsi farmasi halal itu sendiri. Begitupun juga khususnya di Indonesia, ini biasa dikenal dengan masyarakat yang mayoritas masyarakat muslim, dan juga belum ada yang menguasai pasar terkait farmasi halal. Itu juga menjadi peluang bagi kita yang memang ada inisiatif untuk membuka usaha farmasi halal itu sendiri, Mas Yusuf. Oh iya ya Mas. Terakhir nih Mas, mungkin dari generasi muda atau teman-teman mahasiswa tersendiri, terkhususnya teman-teman mahasiswa farmasi, apakah kemudian langkah-langkah yang bisa dilaksanakan atau disupport oleh teman-teman berkenaan dengan pengembangan industri farmasi Mas? Mungkin untuk khususnya untuk kaum intelektual atau terkhusus untuk mahasiswa farmasi ya, ini lebih melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap produk-produk farmasi halal atau produk-produk industri halal. Karena saya rasa terkait sertifikasi halal dan produk-produk halal terkhusus ke farmasi halal itu sendiri ini belum bisa terjamah ke seluruh masyarakat awam. Kemarin aku membaca ada sebuah bentuk penelitian, itu bentuknya jurnal juga, kalau nggak salah yang melakukan penelitian itu Firda atau siapa gitu, lupa. Itu melakukan penelitian kepada masyarakat yang memang terpelosok. Itu pun yang diteliti ini ibu-ibu, sehingga ternyata ada 75% masyarakat awam belum mengerti terkait obat-obat yang memang dikonsumsi biasanya waktu ada gejala kesakitan. Mungkin ini belum tahu kalau ada pelabelan halal pada kemasan obat itu tersendiri. Mungkin kalau bisa buat contoh itu sih, kayak Budrek, Misagrip yang memang tidak jauh dari pandangan teman-teman. Ini ada logo sertifikasi halal yang memang sudah resmi oleh MUI atau BPJPH. Terkait produk-produk itu sudah tersertifikasi halal. Itu sih. Baik Mas, Masya Allah, mungkin daging semua ya pembahasan pada hari ini.
Makasih banget Mas Najib udah sharing ilmunya. Buat Sobat Halal Trainer, terima kasih udah dengerin episode pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast Halal ini dulu, dan share ke teman-teman. Kalau punya pertanyaan atau ide topik, langsung bisa komentar di bawah ini ya Sobat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halal. Salam.